Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita tiba di renungan malam pada hari ini. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang adalah pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama, itu semua dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga kemudian melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa pemaknaan, maka berbagai hal yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Di masa raya Advent ini, kita diingatkan untuk menanti-nantikan Ia dengan senantiasa memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, melakukan pertobatan, melakukan berbagai hal baik yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai bentuk kita menyambut akan kehadiran Dia, Sang Penyelamat kita. Namun, masa penantian ini seringkali dinodai dengan kurangnya kesadaran akan pemaknaan kita pada masa raya Advent ini. Kita menganggap masa raya ini sebagai atau hanya sekedar hal biasa dalam menyambut Natal. Kita sibuk dengan berbagai perayaan dan penyambutan Natal yang meriah, yang penuh dengan gegap gempita. Kita lupa pada satu hal, yaitu menyiapkan hati kita untuk menyambut Dia, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki tutur kata kita, menyambut kedatangan Dia yang adalah penebus kita. Hal inilah yang dilakukan atau terjadi pada bacaan kita malam hari ini, bahwa para murid orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes yang dilihat oleh orang-orang banyak melakukan puasa, dan juga orang-orang banyak ini melihat murid-murid Yesus tidak melakukan puasa. Tapi sadarkah ketika apa yang dilakukan oleh murid-murid orang Farisi dan juga murid-murid Yesus dilakukan tanpa adanya pemaknaan? Karena ketika orang-orang banyak itu berkata kepada Yesus, Yesus menjawab bahwa di ayatnya yang ke-19, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Kehadiran Yesus yang bersama-sama dengan mereka tidak dihayati sebagai kehadiran Sang Juru Selamat. Mereka tidak menghayati makna puasa yang dilakukan sebagai bentuk pengosongan diri dalam menantikan Sang Juru Selamat.
Maka untuk apa mereka berpuasa? Itu yang hendak dikatakan oleh Yesus. Ketika puasa, ketika ritual keagamaan tidak kemudian dihayati seperti seharusnya. Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan di ayat yang ke-19 tadi, bahwa untuk apa mereka berpuasa ketika Yesus, sang orang yang dinanti-nantikan dan disambut itu, hadir bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan kembali kapan hendaknya mereka harusnya berpuasa, yaitu ketika sang sahabat, sang mempelai pria itu tidak bersama-sama dengan mereka. Maka ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, itulah hal yang tepat, itulah waktu yang tepat untuk melakukan pengosongan diri, menyambut akan kehadirannya kembali. Mengingat dan merayakan serta menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dengan mengosongkan diri, dengan mengintrospeksi diri bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini mengosongkan keilahiannya untuk sama seperti kita manusia, menjadi serupa dengan manusia, mengambil diri sebagai manusia untuk menjadi sama dengan kita. Inilah yang perlu kita maknai dalam setiap langkah kehidupan beriman kita, bahwa ketika kita melakukan ritual-ritual keagamaan, termasuk di dalamnya menjalani masa raya Advent, kita perlu memaknai, kita perlu mengerti apa yang sedang kita lakukan. Dengan demikian kita mampu menghayati masa raya ini sebagai bentuk kita mengosongkan diri, sebagai bentuk kita menantikan akan kehadiran kembali Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia yang hadir menebus dosa dan kesalahan kita. Jangan kiranya kita hidup seperti orang Farisi dan murid-murid Yohanes tadi, yang tidak memaknai akan kehadiran Yesus bersama para murid. Kita tidak memaknai apa yang kita jalankan. Ketika kita berpuasa, ketika kita melakukan ritual keagamaan, kita hanya datang saja, kita hanya melakukan itu sebagai suatu tradisi. Tapi kita tidak memaknai apa yang sedang kita lakukan. Begitu juga ketika kita menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang kita maknai dari kehadiran Tuhan ke dunia ini? Apakah perayaan yang gegap gembita? Apakah penyambutan yang penuh dengan kemeriahan? Itukah yang sedang kita persiapkan? Ataukah Tuhan mengharapkan setiap kita untuk menghayati lagi panggilan dan pengutusan kita sebagai manusia di dunia ini, dengan senantiasa mengintrospeksi diri, mengosongkan diri dalam menantikan dan menyambut kedatangannya kembali. Kiranya setiap kita mampu memaknai masa raya Advent ini dengan berupaya mengintrospeksi diri, menyiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik sebagai bentuk penyambutan akan kedatangannya kembali. Selamat menjalani masa Advent. Kiranya segala persiapan yang kita lakukan sungguh-sungguh kita maknai dan kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Ucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami untuk memaknai setiap hal yang boleh kami lakukan. Secara khusus di masa raya Advent ini, kiranya setiap kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami, kiranya Tuhan yang boleh membantu dan menyertai setiap kami. Inilah doa serta syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.